Pada saat ini, mata raksasa Tianzun tiba-tiba menyusut. Dia memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh, matanya menunjukkan semangat yang mengerikan. Di mana Qin Chen berani mengatakan itu? Bukan hanya dia, tetapi juga Fei Hong Zizun dan Raja Raksasa menatapnya langsung dengan mata dingin. Sungguh anak yang sombong, berjudi di setiap belokan. Mata Diaken Kota Aliansi, Guying Tianzun, mengedipkan matanya, dan dia sangat gembira. Dengan kesempatan yang begitu bagus, raksasa Tianzun harus memanfaatkan kesempatan itu bukan? Dengan kekuatan raksasa Tianzun, pasti mudah untuk membunuh Qin Chen. Jika itu dia, saya khawatir saya tidak sabar untuk setuju. Namun, jawaban dari raksasa Tianzun mengejutkan Lone Eagle Tianzun, dan raksasa Tianzun bahkan tidak setuju untuk pertama kalinya. Bisakah kamu mempertaruhkan hidupmu? Ucap raksasa Tianzun berteriak dengan marah, menggelegar, napas Tianzun yang mengerikan mengamuk, dia menatap Qin Chen, melihat dengan hati-hati, dan terus-menerus menganalisis. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa Qin Chen hanyalah seorang Tianzun, dan aura Tianzun di tubuhnya tidak begitu kuat. Pria seperti itu, dari mana datangnya kepercayaan diri dari mempertaruhkan nyawanya? Di satu sisi, Raja Raksasa mengerutkan kening. Dia juga menanyakan tentang informasi Qin Chen. Informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang Qin Chen bergema di benaknya. Qin Chen adalah seorang jenius yang terlihat biasa tetapi sebenarnya sangat menentang langit. Orang yang sangat perennial. Sekarang Qin Chen langsung mempertaruhkan nyawanya, menyebabkan Raja Raksasa mengerutkan kening. Dari mana kepercayaan diri Qin Chen berasal? Tidak hanya Raja Raksasa, Fei Hong Zizun dan orang-orang kuat lainnya di kejauhan, mereka juga mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Hahaha, Qin Chen tertawa dan berkata sambil tersenyum, kamu peduli apakah aku mampu berjudi atau tidak? Jika kamu ingin menantangku, ya, pertaruhkan hidupmu, apakah kamu setuju? Tianzun raksasa yang bermartabat, wakil kepala klan raksasa, bahkan tidak dapat membuat keputusan untuk masalah sekecil ini kan? Ucap Qin Chen dengan sedikit terkejut, raksasa Tianzun ini tidak langsung setuju, tapi itu di luar dugaannya. Tampaknya tidak ada orang yang bisa berkultivasi ke tingkat ini yang idiot, dan tidak semua orang sebodoh Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu. Di kejauhan, beberapa orang tertegun. Apakah itu hal kecil untuk mempertaruhkan hidup Anda? Apa yang membuat mereka heran adalah sorot mata raksasa Tianzun sebenarnya semakin serius. Kamu mempertaruhkan hidupmu di setiap kesempatan, Shen Gong Zizun, kurasa putra ini tidak kerasukan bukan? Dia begitu galak dan mendominasi. Saya tidak berpikir ini adalah iblis kan? Kata Raja Raksasa mencibir. Hehe, Raja Raksasa, jelas sampah klan raksasamu yang menyebabkan masalah lebih dulu. Murid Tian Gongku terpaksa melawan. Kenapa sekarang menyalahkan murid Tian Gongku? Ucap Shen Gong Zizun tersenyum, kemudian dia menatap Qin Chen dan berkata, Qin Chen, ini adalah Dewan Teran. Memang agak berlebihan untuk bertaruh pada nasib di setiap kesempatan. Yang paling penting adalah meskipun klan raksasa tinggi dan besar, mereka tidak cukup berani. Untuk membiarkan mereka mempertaruhkan hidup mereka sama dengan membunuh mereka. Kamu, ucap raksasa Tianzun wajahnya memerah dan hatinya dingin. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya, tetapi tiba-tiba dia dipegang di bahunya oleh Raja Raksasa. Tenang saja dan dengarkan apa yang dia katakan. Ucap Raja Raksasa dengan dingin. Tetapi jika Anda ingin menantang murid Tian Gong saya, dan tidak mengeluarkan beberapa hal baik yang praktis, mengapa murid Tian Gong saya harus bermain dengan Anda? Tian Gong saya tidak seburuk klan raksasa Anda, kami menghabiskan waktu dan dapat memurnikan harta dengan santai, tetapi Anda. Selain kekuatan, apa lagi yang ada? Kata Shen Gong Zizun mencibir. Raja Raksasa mendengus dingin, menyipitkan matanya dan berkata, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Harta karun, permata. Shen Gong Zizun berkata sambil tersenyum, harta adalah sampah untuk Tian Gong saya. Apakah Tian Gong saya layak untuk besi rusak klan raksasa Anda? Wajah Raja Raksasa berwarna biru, dan dia hampir kehabisan amarah. Namun, apa yang dikatakan Shen Gong Zizun juga benar. Harta karun itu memang bukan apa-apa bagi Tian Gong.
Setidaknya 30% dari harta karun di banyak kekuatan teran berasal dari Tiangong. Lalu apa yang ingin kamu pertaruhkan? Ucap Raja Raksasa bertanya. Bagaimana dengan Vena Suci yang mulia? Itu dapat dianggap sebagai mata uang keras di alam semesta. 5 Vena Suci Surgawi Puncak. Murid Tiangong saya akan bermain dengan orang-orang klan Raja Raksasa Anda. Itu pasti menyenangkan. Ucap Shen Gong Zizun tertawa. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di lapangan bergetar. 5 Vena Suci Surgawi Puncak. Ini angka yang besar. Saat ini, Tiangong akan bertaruh pada 5 Vena Suci Surgawi Puncak sekaligus. Jadi bagaimana orang kuat dari kekuatan lain di sekitar mereka tidak terkejut? Penguasa kuil dan yang lainnya tercengang, ini setara dengan mengambil kekuatan seperti kuil Void mereka sebagai taruhan. Qin Chen, bagaimana pendapatmu tentang 5 Vena Suci Surgawi Puncak? Ucap Shen Gong Zizun memandang Qin Chen dengan nada bertanya. Qin Chen berkata, begitulah, ini sangat normal, tetapi karena Hall Master telah berbicara, sebagai seorang murid, bagaimana saya tidak bisa memberikan wajah, 5 poin, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nyatanya, bagi Qin Chen, Vena Suci Surgawi Puncak sangat diperlukan. Apakah dia ingin menambah sumber surgawi, atau memberikan pada Ruyu dan Wuxu untuk meningkatkan kultivasi mereka, dia membutuhkan sejumlah besar Vena Suci Surgawi Puncak. Dibandingkan dengan hanya membunuh raksasa Tianzun, 5 Vena Suci Surgawi Puncak jauh lebih hemat biaya. Raja Raksasa, bagaimana menurutmu? Tanya Shen Gong Zizun tersenyum. Aku setuju. Sebelum Raja Raksasa dapat berbicara, Raksasa Tianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dan melangkah maju dengan aura pembunuh. Kali ini, Raja Raksasa tidak menghentikannya. Meskipun 5 Vena Suci Surgawi Puncak sangat berharga, mereka juga merupakan kekuatan tertinggi dari klan raksasa. Ayo, kita akan bertarung di sini. Ucap Raksasa Tianzun dengan suara dingin, berjalan menuju Qin Chen, menggelegar, tubuhnya dipenuhi dengan aura yang mengepul, dan dalam sekejap, aura Tianzun Puncak menyapu seperti lautan luas. Dalam sekejap, seluruh aula dipenuhi aura yang mengerikan. Di kejauhan, penguasa kuil Void dan yang lainnya semua tampak bermartabat dan mundur satu demi satu untuk melihat ke sini. Di aula ini, serangkaian pola formasi mengerikan mengalir, rune dan larangan yang tak terhitung jumlahnya terus berkedip, dan akhirnya, serangkaian larangan mengerikan menyapu, menutupi kekosongan tempat Qin Chen dan raksasa Tianzun berada. Qin Chen mengerutkan kening. Seseorang mendesak formasi. Seluruh kota aliansi Teran sebenarnya berisi formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya, yang dikendalikan oleh aliansi Teran dan dapat dengan mudah membagi ruang. Shen Gong Zizun melirik ke kedalaman aula sambil tersenyum dan berkata, Qin Chen, kamu bisa bertarung di sini, tempat ini sangat stabil, yang tertinggi tidak bisa dihancurkan, kamu bisa yakin. Qin Chen mengangguk dan maju. Selangkah, dengan roh pedang samar melekat padanya. Raksasa Tianzun meraung, sosoknya tiba-tiba menjadi sangat besar, seperti dewa yang menjulang tinggi, dan kemudian, dia melangkah maju, menggelegar, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan tak terlihat terkondensasi di tangan kanannya, dan tinjunya langsung menjadi sangat besar, meledak dengan cahaya keemasan yang mengerikan, terang seperti bintang, diledakkan dengan satu pukulan. Langit pecah dan bumi pecah, cahaya kepalan emas yang menakutkan menyapu segalanya, dan menyapu lurus ke arah Qin Chen, seolah ingin menghancurkan segalanya. Hahaha, bagus sekali. Ucap Qin Chen tertawa dan naik ke langit. Pedang emas tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah Wan Jianhe. Di bawah dorongan Qin Chen, sungai pedang emas yang luas tersapu dan langsung berubah menjadi lautan luas. Di sungai pedang emas itu, 9 binatang aneh di bawah kepemimpinan binatang pedang besar, langsung menyatu dan berubah menjadi pedang raksasa, menebas kepalan tangan raksasa Tianzun. Raungan yang mengerikan bergema, energinya meledak, dan energi pedang emas hancur, tetapi tinju besar itu juga hancur dalam sekejap. Dalam kehampaan, Qin Chen terbang mundur ribuan kaki, dan raksasa Tianzun juga terbang mundur dan butuh waktu lama untuk menghentikan langkahnya. Kamu, bagaimana kamu bisa memblokirnya? Gumam raksasa Tianzun tampak jelek, dia meraung dan menyerang lagi. Kekuatan tinju yang mengerikan menyapu langit,
dan seluruh orang itu menjadi semakin menjulang tinggi. Matanya terbuka lebar, dan pelangi bermekaran seperti bintang-bintang. Saat dia mengangkat tangan dan kakinya, aura yang mengerikan mekar, dan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat, seolah-olah itu bisa menghancurkan medan bintang. Momentum ini terlalu mengerikan, bahkan jika dipisahkan oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya dan formasi yang tak terhitung jumlahnya, semua orang dapat merasakan kekuatan raksasa Tianzun. Raksasa Tianzun ini memang sangat kuat. Gumam Master Kuil Void menyipitkan mata, terkejut dan menghela nafas di dalam hatinya. Tapi Qin Chen ini juga tampaknya lebih mengerikan. Seru Master Kuil Void memandang Qin Chen pada saat yang sama. Dibandingkan dengan saat dia berada di dunia kuno, Qin Chen tampaknya menjadi lebih kuat, dan dia melihat sungai pedang emas yang luas melonjak di depan Qin Chen, terus-menerus menghancurkan serangan yang ditampilkan oleh raksasa Tianzun. Keduanya bertarung menjadi bola, tampaknya seimbang. Qin Chen, kamu juga penjabat kepala istana Tiangong, bisakah kamu bertarung dengan adil, apa gunanya mengandalkan harta? Teriak raksasa Tianzun meraung. Dia terus menembak, tetapi setiap kali dia menembak, Wan Jianhe dari Qin Chen melawan dan memblokirnya. Setelah menerobos Tianzun, di bawah desakan Qin Chen, Wan Jianhe benar-benar seperti ikan di air, dengan kekuatan besar, dan benar-benar memblokir raksasa Tianzun. Setiap kali serangannya mencapai Qin Chen, itu melemah. Raksasa Tianzun sangat dirugikan. Hahaha, harta, bukankah itu juga bagian dari kekuatan? Ucap Qin Chen mencibir. Mendengar ini, yang lainnya segera mengangguk, dan penguasa Kuil Void juga tidak bisa berkata-kata. Harta memang bagian dari kekuatan. Pada level mereka, di bawah level yang sama, seringkali seseorang memiliki lebih banyak harta, dan siapapun yang memiliki kekuatan magis yang kuat dapat menang. Itu normal. Namun, seperti yang Anda inginkan. Ucap Qin Chen tiba-tiba langsung menyingkirkan Sungai Wanjian di hadapan publik. Segera setelah itu, tubuhnya bersinar, mekar dengan aura kekacauan yang menakutkan, dan meledakkan raksasa Tianzun dengan pukulan, seperti bintang jatuh. Tinju Qin Chen sangat sengit, seperti dewa perang, dia benar-benar meninggalkan Wan Jianhe. Bertarung dengan tubuh fisik. Di kejauhan, penguasa Kuil Void dan yang lainnya tertegun. Qin Chen terlalu sombong bukan? Sebenarnya, di bawah sihir raksasa Tianzun, dia meninggalkan harta surgawi tingkat atas dan menggunakan tubuhnya untuk melawan raksasa Tianzun. Apakah dia gila? Raja raksasa dan Fei Hong Zizun juga menatap mereka, menunjukkan keterkejutan. Hanya mata raksasa Tianzun yang dipenuhi ekstasi. Dia meraung, memanfaatkan kesempatan itu. Di tubuhnya, serangkaian rune melonjak keluar, dan nafas dari jalan besar itu keluar. Pada saat ini, jalan besar melonjak di tubuh tiran raksasa Tianzun, sangat tebal, seperti pilar besar yang menopang langit, terus berputar dan bergelombang. Nafas di setiap jalan tubuh fisik mengalir ke tubuh raksasa Tianzun, dan akhirnya memadat di tinjunya. Raksasa Tianzun meledak dengan pukulan, dan sebelum kekuatan tinju meledak sepenuhnya, seluruh kekosongan akan bergemuruh. Jika bukan karena tempat ini adalah tempat Dewan Teran, dikhawatirkan pukulan ini bisa langsung meledakkan medan bintang. Dalam kehampaan, tinju Qin Chen dan raksasa Tianzun langsung bertabrakan. Nafas yang mengerikan menyapu, bergemuruh, dan seluruh aula penuh dengan gemuruh. Seluruh tubuh Qin Chen seperti tas kain, terbang keluar, langsung terbang mundur sejauh beberapa ribu kaki. Namun, dia dengan cepat menstabilkan sosoknya. Tubuhnya melonjak, dan dia bahkan tidak mengalami luka apapun. Semua orang tercengang. Tanpa menggunakan harta, pada tingkat tubuh fisik murni, pukulan raksasa Tianzun gagal meledakkan Qin Chen, tetapi malah diblokir olehnya. Bagaimana bisa? Gumam Raja Raksasa juga memiliki tatapan serius, dan menghirup udara dingin. Orang ini benar-benar tidak normal. Dalam kehampaan, Qin Chen menyeringai dan tersenyum. Ya, kamu layak menjadi wakil kepala klan raksasa, tapi sayangnya itu tidak cukup. Anda tidak makan dengan kekuatan kecil ini. Apa kamu akan menggelitikku lagi? Kata Qin Chen menyeringai. Kamu mencari kematian. Ucap raksasa Tianzun juga terkejut, tetapi pada saat dia mendengar kata-kata Qin Chen, dia bahkan lebih marah, dan dia menyerang lagi. Pukulan keluar lagi.
Huff, kekuatan kekacauan, ucap Qin Chen mendesak kekuatan tubuhnya, dan meninju raksasa Tianzun lagi. Dengan keras, kali ini, Qin Chen terbang mundur lagi, tapi kali ini, dia hanya terbang mundur sejauh ribuan kaki, dan dia telah menstabilkan sosoknya, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Hehe, Raja Raksasa, meskipun kamu dari klan raksasa dengan tubuh fisik yang kuat, tetapi saat melakukan aktivitas tertentu, kamu tetap harus memperhatikan tubuhmu, jangan bermain terlalu keras. Ucap Qin Chen terkekeh. Kamu ingin mati. Teriak raksasa Tianzun benar-benar marah dan bergemuruh. Di tubuhnya, sumber raksasa yang menakutkan itu langsung naik ke langit, dan matanya memancarkan cahaya pembunuhan. Di aula, pupil mata Raja Raksasa juga menyusut, menjadi marah karena malu, matanya sedingin pisau dingin. Kali ini, raksasa Tianzun langsung membakar asalnya sendiri, dan serangkaian kekuatan fisik yang mengerikan meledak, membentuk sapuan kekuatan yang mengejutkan. Hahaha, bagus, ayo, ucap Qin Chen tertawa dan berdiri. Yang lain hanya tahu bahwa dia adalah pewaris paviliun pedang Tongtian, dan bahwa dia adalah murid Tian Gong, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang terkuat adalah jalan tubuh. Ekaristi abadi di benua Tianwu, menerobos aturan langit gelap di tablet kristal nirvana, aura naga sejati dari naga leluhur, dan sumber kekacauan di Vientin God Tracer. Mengenai tubuh fisik, Qin Chen tidak takut pada siapapun. Tubuh raksasa itu kuat, tetapi bisakah itu lebih kuat dari naga sejati? Di tubuh Qin Chen, ada serangkaian aura pedang, yang merupakan 6 pedang reinkarnasi. Tubuh fisiknya telah lama diubah dan dibaptis dalam 6 jalan pedang reinkarnasi, dengan aura pedang di setiap gerakannya. Raksasa Tianzun menembak lagi dan lagi, menerbangkan Qin Chen lagi dan lagi, tetapi setiap kali Qin Chen terpesona, dia mendapatkan banyak wawasan. Dia juga menggunakan kesempatan ini untuk mengenal kekuatannya sendiri dan meningkatkan persepsinya tentang ranah Tianzun. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, bagaimana mungkin Tianzun Rakasasa, seorang raksasa biasa, menjadi lawannya? Setelah dibombardir berulang kali, Qin Chen menjadi stabil lebih cepat lagi dan lagi. Dari awal, dia dibombardir dan terlempar ribuan kaki, lalu ratusan kaki, hingga puluhan kaki. Pada akhirnya, Qin Chen dan raksasa Tianzun meninju bersama-sama, dan mereka berdua berhenti satu sama lain, hanya mundur beberapa kaki. Mustahil, ucap raksasa Tianzun meraung, tidak bisa mempercayainya, kenaikan Qin Chen terlalu cepat. Pada awalnya, dia masih bisa memiliki keunggulan yang cukup atas tubuh fisiknya, tetapi setelah beberapa saat bertarung, Qin Chen telah mencapai level dengannya. Pertumbuhan seperti itu sangat mengerikan. Tidak ada yang mustahil, raksasa Tianzun, apa hanya itu yang kamu punya? Ucap Qin Chen dengan dingin. Dia menggunakan raksasa Tianzun untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Raksasa Tianzun meraung, menggelegar, dan meledak dengan pukulan. Kali ini Qin Chen tidak bergerak, sebaliknya, dialah yang mundur beberapa langkah, dan dia melangkah ke dalam kehampaan. Yah, sepertinya itu masalahnya. Pikir Qin Chen, matanya berkedip dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Aturan ruang. Gumam raksasa Tianzun, pupil matanya menyusut, dan Qin Chen menghilang dalam persepsinya. Pada saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba muncul di depannya dan melontarkan pukulan. Blokir, teriak raksasa Tianzun, tubuh tiraninya bersinar seperti lautan luas. Waktu di penjara, kekuatan waktu menyebar, kekuatan di tubuh raksasa Tianzun langsung mati lemas, dan semua gerakannya terhenti. Ini adalah sumber waktu. Raksasa Tianzun terkejut, menggelegar, dan buru-buru menerobos batasan waktu, tetapi ketika dia bereaksi, tinju Qin Chen sudah muncul di depannya. Energi mengerikan menyapu, dan raksasa Tianzun meledak dalam sekejap, wajahnya berlumuran darah dan berantakan.